Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan bab 853. Kamu tahu apa yang berharga dari mayat kering ini, kan? Panas di mata Xiao Yan perlahan ditarik saat dia tiba-tiba menatap Ziyan di samping meja. Dia berbicara dengan cara yang agak kuat. Jika bukan karena dorongan gadis ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah mengetahui bahwa cakar ini akan mengungkapkan pemandangan misterius setelah dipanggang oleh api surgawi. Xiao Yan melirik lonjakan hijau merah yang sangat tajam meskipun ukurannya kecil. Dia meraihnya dan dengan lembut menariknya ke seluruh permukaan meja. Seketika, meja keras yang terbuat dari kayu solid pecah seperti kembang tahu. Titik di mana itu pecah sehalus cermin. Sungguh lonjakan tulang yang tajam. Ketajaman benda ini menyebabkan Xiao Yan dengan lembut menghirup udara sejuk. Hampir seketika, tatapan yang biasa dia lihat pada Ziyan menjadi sangat bersemangat, karena gadis ini tahu metode untuk menyelesaikan rahasia cakar ini. Sepertinya dia juga mengetahui hal-hal lain, bukan? Ziyan hanya mengangkat dagunya yang indah dengan sikap bangga di hadapan tatapan Xiao Yan. Dia berkata, "Kamu harus membantu nona muda ini memperbaiki 10 bagian ini dan membantuku menggunakannya untuk membuat sarung tangan. Hihi, ini akan menjadi senjataku di masa depan." Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya untuk mempelajari paku tulang tajam di tangannya. Saat dia berpikir untuk disambar oleh benda kecil ini, dia tanpa sadar mulai menggigil. Jika benda ini bekerja sama dengan kekuatan menakutkan Ziyan dalam memberikan pukulan, kemungkinan bahkan seorang ahli Dou Huang akan menderita pukulan serius bahkan jika dia tidak mati. Dalam kegelisahannya untuk mengetahui tentang rahasia magical beast yang misterius ini, Xiao Yan tidak dapat diganggu untuk mencari kesalahan pada anak kecil yang terbawa suasana ini. Dia dengan hati-hati meletakkan paku tulang di tangannya ke bawah sebelum mengambil 9 kuku putih pucat yang tersisa. Api hijau giok melengkung dan naik saat paku-paku ini dilemparkan dengan lemparan acak. 9 kuku putih pucat sekali lagi mengungkapkan perubahan serupa mengikuti panas dari glazed Lotus Heart Flame. Warna putih pucat perlahan menghilang saat warna hijau merah yang tidak biasa menggantikannya. Mereka juga menyusut ukurannya. Pemanggangan berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum api hijau giok yang tergantung di depannya perlahan menghilang. 9 paku tulang hijau merah di dalamnya juga jatuh. Segera, Xiao Yan melambaikan tangannya dan mereka dibungkus oleh angin lembut saat mereka mendarat dengan lembut di sisa meja. Ekspresi kejutan di mata Xiao Yan menjadi jauh lebih pucat setelah 10 paku tulang ini dipanggang. Dia menghembuskan napas dan menyeka keringat dingin di dahinya. Ziyan di sisinya dengan senang hati meraih 10 paku tulang hijau merah. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantongnya sebelum tersenyum pada Xiao Yan. "Bagaimana Anda tahu bahwa cakar akan berubah menjadi seperti ini setelah dipanggang oleh api surgawi?" Xiao Yan melirik Ziyan. Dia mengajukan pertanyaan dengan agak ragu. Memikirkan kembali sikap Ziyan sebelumnya, jelas bahwa dia sudah tahu bahwa hal-hal ini berguna baginya. Kalau tidak, dia tidak akan secara khusus menggali apa yang tampaknya kuku seperti tulang putih pucat yang tidak berguna. "Saya juga tidak yakin. Bagaimanapun, saya hanya merasa bahwa hal-hal itu akan berguna bagi saya, jadi saya mengekstraknya." Ziyan merajut alisnya yang halus dan menjawab dengan nada tidak pasti di hadapan pertanyaan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Kerutannya semakin dalam. Memalingkan kepalanya sedikit, dia mengalihkan pandangannya ke mayat magical beast misterius yang telah dikeluarkan isi perutnya. Dia bergumam, "Jangan bilang kalau kamu benar-benar berhubungan dengan hal ini. Sayangnya, makhluk ini sudah mati terlalu lama. Seseorang tidak bisa lagi melihat bentuknya. Jika tidak, kita mungkin bisa menebak sesuatu berdasarkan penampilannya. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi spesies yang sama denganku. Selain itu,
Saya merasa sangat tidak nyaman karenanya. Aku bahkan merasa sangat gembira saat melihatnya telah dipisahkan olehmu. Ziyan meringkuk bibirnya saat dia menjawab. Riang, jangan bilang padaku bahwa bentuk asli Magical Beast ini adalah musuh spesiesmu. Xiao Yan tercengang saat dia bertanya. Saya tidak punya ide. Saya bahkan tidak menyadari jenis Magical Beast saya. Siapa peduli apa itu? Ziyan mengerutkan alisnya dan menjawab. Lupakan saja, jangan repot-repot tentang apa itu sebenarnya. Nak, selanjutnya, kamu harus memberitahuku bagaimana menangani mayat kering ini, kan? Xiao Yan mengubah topik dan tersenyum. Dia berbicara setelah melihat bahwa Ziyan tidak mau membicarakannya. Bakar daging jelek itu, secara alami akan ada sesuatu yang Anda inginkan. Ziyan melambaikan tangannya dan menanggapi dengan cara yang sederhana. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera berhenti berbicara omong kosong saat dia melingkarkan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menarik sepotong besar daging putih padat di depannya. Dia segera membuka mulutnya dan memuntahkan api hijau giok. Itu menyembur keluar dari mulutnya dan membungkus sekumpulan daging itu. Gelombang suhu tinggi yang menakutkan menyebar setelah bersentuhan dengan daging. Akhirnya, mereka semua memasuki potongan daging itu. Daging putih yang pekat berulang kali mengeluarkan suara cici saat suhu tinggi menjalarinya. Ukurannya juga berulang kali menyusut di bawah nyala api. Pembakaran ini berlangsung sekitar 5 menit atau lebih sebelum daging seukuran meja berubah menjadi seukuran kepala. Warna putihnya juga telah menghilang. Warna hijau merah perlahan melonjak ke atasnya. Warna hijau merah seperti ini menjadi semakin pekat karena nyala api yang terbakar dengan intensitas yang lebih besar. Pada akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi bersama. Aglomerasi ini berubah menjadi setetes darah hijau merah di depan mata gembira Xiao Yan. Itu merembes keluar dari daging, melewati nyala api untuk menetes. Mata Xiao Yan tajam dan tangannya gesit saat dia dengan cepat mengeluarkan botol giok bermutu tinggi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkap tetesan darah hijau merah di dalamnya. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendapatkan setetes darah itu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik api hijau giok yang menyala. Setelah setetes darah hijau merah ini jatuh, dagingnya menghilang menjadi ketiadaan dalam nyala api. Bahkan tidak ada satupun abu tertinggal. Dengan jentikan lembut jari Xiao Yan, nyala hijau giok di depannya perlahan menghilang. Dia menunduk untuk melirik botol giok di tangannya. Hidungnya dengan lembut mengendus mulut botol, energi liar dan kekerasan yang kaya, yang menyebabkan dia merasa terkejut, mengikuti lubang hidungnya dan memasuki tubuhnya. Xiao Yan yang terkejut buru-buru menggunakan douqinya untuk menekannya. Dia terus sibuk untuk beberapa saat sebelum dia menyelesaikan energi liar dan kekerasan itu dengan api surgawi. Setelah benih liar dan kekerasan dalam energi murni itu dibubarkan oleh kekuatan pemurnian api surgawi, energi yang sangat kuat itu mulai beredar. Ini diam-diam menyebar ke tungkai dan tulang Xiao Yan. Hamburan energi ini menyebabkan hati Xiao Yan dikejutkan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan fisik yang terkandung di dalam otot-otot di kulitnya tampaknya sedikit meningkat secara diam-diam. Meskipun peningkatan ini sangat kecil, itu masih dirasakan dengan jelas oleh Xiao Yan. Darah ini sebenarnya memiliki efek khusus untuk memperkuat kekuatan fisik seseorang. Xiao Yan pulih dan menatap botol giok di tangannya. Panas perlahan melonjak ke matanya. Biasanya, kekuatan fisik seseorang hanya dapat mengandalkan bakat dan usaha seseorang. Tak disangka darah hijau merah misterius ini akan memiliki efek misterius. Xiao Yan menghirup udara sejuk. Hatinya sekali lagi merasa dikejutkan oleh mayat Magical Beast yang misterius. Dia langsung tertawa saat dia tiba-tiba menyedot dengan tangannya. Sepotong besar daging ditarik dan glazed Lotus Heart Flame dipanggil sekali lagi. Setelah secara pribadi merasakan keindahan darah hijau merah misterius ini,
Xiao Yan tentu saja tidak akan berpikir bahwa mayat ini hanyalah tumpukan daging busuk yang sama sekali tidak berguna. Selama 1 jam berikutnya, dia menghabiskan banyak upaya untuk membakar tumpukan daging putih pucat itu dengan glazed lotus core flame. Xiao Yan telah memperoleh lebih banyak darah hijau merah melalui pembakaran ini. Namun, satu-satunya hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas adalah dia hanya berhasil memurnikan 5 tetes darah hijau merah bahkan setelah membakar setengah ruangan daging. Xiao Yan mempelajari botol giok dengan 5 tetes darah hijau merah. Mereka tidak bergabung bersama meski disimpan di tempat yang sama. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan lambaian tangannya, dia membuat glazed lotus heart flame di depannya menghilang. Dia membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia memasukkan botol giok ke cincin penyimpanannya. Tidak disangka bahwa Magical Beast Corpse ini, yang dianggap tidak berharga oleh Sekte Kaisar Hitam, akan benar-benar berubah menjadi benda seperti itu di tangannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, nilai 5 tetes darah hijau merah ini pasti tidak kurang dari sayap tulang seperti giok. Dari perspektif tertentu, mereka bahkan mungkin lebih besar dari yang terakhir. Darah cair ini mengandung energi yang sangat liar dan keras. Dari cara bagian dalam tubuh Xiao Yan bergejolak setelah dia menghirup 1 nafas sebelumnya, seseorang tidak bisa sembarangan mengkonsumsi benda ini. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan seseorang berakhir dengan akhir yang menyedihkan karena tubuh seseorang meledak. Namun, ini tidak dianggap sebagai sudut pandang yang sulit dari sudut pandang Xiao Yan. Dia adalah seorang alkemis dan pernah mengalami benih liar dan kejam dalam energi murni sebelumnya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa menyerap semua tetes darah. Pada saat itu, seberapa tinggi kekuatan fisik tubuhnya akan melambung? Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan 5 pil obat kali ini. Jika orang tua Mo Tianxing itu tahu bahwa Xiao Yan telah mendapatkan manfaat yang begitu besar dari mayat yang dikeringkan ini, kemungkinan besar dia akan sangat marah sehingga dia akan muntah darah di tempat. Hal ini adalah sesuatu yang telah dipelajari oleh Sekte Kaisar Hitam mereka berkali-kali. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa selain sayap tulangnya yang seperti giok yang luar biasa. Namun, hal-hal inilah yang mereka pikir tidak ada nilainya, yang memungkinkan Xiao Yan mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Xiao Yan perlahan pulih dari kegembiraannya. Tatapannya sekali lagi menyapu sisa kepala keriput dan kulit yang sangat besar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Sampai saat ini, hal yang paling berharga, Monster Core, belum muncul. Biasanya, Monster Core yang telah menggabungkan semua energi Magical Beast tidak akan hilang begitu saja. Dengan kata lain, baik kepala yang keriput atau kulit yang tersisa harus menyembunyikan inti monster yang penting. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia berpikir tentang bagaimana inti monster dari binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8 akan mendarat di tangannya. Seluruh tubuhnya terasa panas. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat ke atas kulit busuk Magical Beast yang sangat besar dan kepalanya yang keriput. Meskipun benda ini tampak tidak berbeda dari tumpukan sampah, Xiao Yan sudah tahu dari penyempurnaannya sebelumnya bahwa mayat Magical Beast misterius ini berbeda dari Magical Beast biasa. Semua hartanya disembunyikan di tempat-tempat di mana orang biasa akan kesulitan menemukannya kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan angin lembut meniup kulit Magical Beast sampai melayang di udara. Dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok berceceran dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang membakar di bawah kulit yang mengapung. Kulit yang sangat besar itu mulai menyusut perlahan di bawah nyala api hijau giok. Namun, Monster Core yang diharapkan tidak muncul. Xiao Yan perlahan mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah dihanguskan oleh api surgawi, kulit binatang ajaib ini mulai menunjukkan sesuatu yang sedikit berbeda.
Meskipun bentuk lemah yang terakhir, itu sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah seperti kulit ular yang mengeriting. Dengan aliran waktu, kulit magical beast yang awalnya besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, monster core yang diantisipasi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa metode ini sepertinya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh untuk menatap Ziyan. Dia hanya melihat bahwa melihat yang terakhir itu dengan sombong menatap tubuhnya yang dipenuhi keringat. Gadis kecil, jika kamu terus menonton pertunjukan, kembalikan padaku 10 paku tulang itu. Xiao Yan memutar matanya dan berbicara dengan kejam. Ziyan meringkuk mulut kecilnya saat menghadapi ancaman Xiao Yan. Dia dengan malas berkata, "Bodoh, energi dari monster core memang tersembunyi di dalam kulit magical beast. Namun, jika Anda secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, yang akan Anda lakukan hanyalah menyebabkan energi di dalamnya menguap secara bertahap. Pada akhirnya, hal ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang tidak berguna." Tangan Xiao Yan segera bergetar saat mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar langsung menghilang. Dia dengan marah berteriak, "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu hanya bertindak tanpa bertanya padaku. Namun kamu berani marah padaku sekarang." Ziyan merentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang dia rasakan. Xiao Yan sangat marah dengan gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup nafas dan berkata dengan senyum pahit, "Kakek kecil, tolong berhenti bermain denganku. Cepat dan beritahu aku apa yang harus dilakukan." Ziyan mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan sangat enggan. "Gunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering. Setelah itu, gunakan Heavenly Flame untuk memanggangnya. Dengan begitu, monster core bisa dipaksa keluar." "Apakah Anda yakin?" Xiao Yan mulai ragu sedikit. Dia dengan hati-hati menanyainya ketika dia mendengar bahwa dia perlu menggunakan darah hijau merah yang langka. "Kamu bisa melupakannya jika kamu tidak percaya padaku." Ziyan sangat tidak senang dengan keraguan Xiao Yan. Dia menepuk bibirnya dan berkata, "Kamu bisa memanggangnya sendiri. Saya akan melihat kemana Anda pergi menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya." Xiao Yan mengatupkan giginya dan segera berkata, "Lupakan, aku akan mempercayaimu sekali ini." Tangan Xiao Yan membalik setelah suaranya terdengar. Botol giok dari sebelumnya muncul di tangannya. Dia meringkuk jarinya dan setetes darah hijau merah terbang keluar. Akhirnya, itu melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah ini yang mengandung energi liar dan kekerasan yang mengejutkan. Dia hanya mendapatkan 5 tetes setelah memurnikan semua daging magical beast. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes saja saat ini. Jika bukan karena monster core itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Xiao Yan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya. Darah hijau merah terbang sebelum mendarat di kulit magical beast yang melingkar bersama. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat masuk ke dalamnya. Kulit kering, yang mengandung warna putih keabu-abuan, tampaknya mengalami rangsangan kuat saat mulai bergoyang seperti ular. Warna hijau merah dengan cepat menyebar dari tempat darah mendarat. Warna hijau merah ini menyebar dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kulit kering itu benar-benar berubah. Warna putih keabu-abuan telah diganti dengan warna hijau merah yang tidak biasa. Itu benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Terlebih lagi, kulit kering yang benar-benar sunyi memancarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Sukacita muncul di mata Xiao Yan saat melihat transformasi ini. Cara ini memang efektif.
Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apakah Anda ingin menunggu energi menyebar? Ziyan mendengus dingin. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Nyala api segera bergerak dengan pikirannya, dan nyala hijau giok sekali lagi mondar-mandir itu segera melilit kulit kering yang telah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan pemandangan sebelumnya berhenti muncul. Sebagai gantinya, kulit Magical Beast hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi. Api surgawi, Xiao Yan merasakan riak energi yang menakutkan melalui kabut ini. Joy melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat meningkatkan suhu api surgawi. Kabut hijau merah yang merembes keluar dari kulit Magical Beast mulai menjadi lebih padat setelah pembakaran api hijau giok yang intens. Pada akhirnya, itu hampir meresap ke udara di dalam ruangan. Riak energi megah mulai tumbuh lebih kuat mengikuti peningkatan kepadatan kabut hijau merah. Pada akhirnya, kabut hijau merah bertahan di dalam ruangan seperti awan. Itu memancarkan tekanan energi yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Ziyan berubah. Tekanan energi yang menakutkan, ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat awan hijau merah di udara. Dia menarik Ziyan ke belakangnya dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. The Glazed Lotus Heart Flame yang melilit kulit Magical Beast menjadi semakin panas dan liar. Semakin banyak kabut energi hijau merah merembes dari kulit Magical Beast saat Glazed Lotus Heart Flame menyala. Kabut energi berkumpul tanpa hamburan. Itu berlama-lama di udara di atas ruangan. Semacam raungan yang sangat rendah dan dalam terdengar samar dari dalamnya. Darah di tubuh Xiao Yan tanpa sadar mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih saat raungan terdengar. Itu mengejutkannya sampai pada titik di mana dia buru-buru mengedarkan dokinya untuk menekan agitasi ini. Gerakan energi tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan setelah dia baru saja menekan agitasi di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat bahwa tubuh Ziyan telah mendapatkan lapisan cahaya ungu. Di bawah lapisan cahaya ungu yang aneh ini, bahkan Xiao Yan bisa merasakan sedikit aura berbahaya. Selain itu, pupilnya yang seperti permata juga menyembunyikan kilatan ungu. Tatapannya membawa benang dari sifat liarnya saat dia menatap dengan saksama pada gugusan awan hijau merah di udara. Sepertinya dia menghadapi musuh besar di awan. Ziyan, Xiao Yan buru-buru berteriak saat melihat situasi yang tidak biasa ini. Teriakan yang berisi doki meledakkan telinga Ziyan, mengguncangnya sampai dia bangun. Dengan pulihnya kesadaran Ziyan, cahaya ungu yang bertahan di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia melirik Xiao Yan dengan mata bingung sebelum bergumam, "Apa itu?" Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius saat melihat sikapnya yang tersesat di dalam hatinya. Dia dengan jelas tahu bahwa mayat Magical Beast yang misterius ini jelas bukan hal yang biasa. Selain itu, mungkin ada hubungannya dengan bentuk sebenarnya Ziyan. Binatang ajaib macam apa ini? Meski telah mati selama bertahun-tahun, energi dan tekanan menakutkan seperti itu masih ada. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Ci, sedikit suara cici tiba-tiba terdengar di ruangan saat pikiran ini melintas di benak Xiao Yan. Matanya beralih ke suara itu. Dia melihat ke hanya untuk melihat bahwa kulit kering Magical Beast dibakar oleh api surgawi telah benar-benar berubah menjadi abu. Mereka tersebar di udara, membentuk lapisan tipis abu-abu yang menutupi tanah. Mengikuti lenyapnya kulit Magical Beast, benang terakhir dari kabut hijau merah perlahan melayang ke awan hijau merah tebal itu. Benang kabut hijau merah ini baru saja memasuki awan hijau merah ketika awan merah hijau mulai bergelombang. Orang bisa melihat pusaran kecil muncul di tengah awan. Awan itu juga mengikuti rotasinya saat perlahan mulai berputar. Benang-benang energi yang agung, liar, dan keras mulai memasuki pusaran di tengah saat awan berputar. Setelah energi masuk,
ukuran awan hijau merah mulai menyusut perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiao Yan tidak merasakan terlalu banyak kegembiraan saat mengamati perubahan ini. Sebaliknya, ekspresinya serius saat dia menarik Ziyan mundur 2 langkah. Doqi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, siap untuk menghadapi skenario mendadak. Namun, masalah merepotkan yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Kecepatan rotasi pusaran mulai bertambah cepat. Benang terakhir dari awan hijau merah terserap ke dalam pusaran itu. Pusaran tiba-tiba berhenti setelah lapisan terakhir dari awan hijau merah menghilang. Segera, cahaya hijau merah yang menyilaukan muncul dari dalamnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat melihat perubahan mendadak ini. Lapisan api hijau giok muncul di depannya. Dia menyipitkan matanya dan memperhatikan tempat di mana cahaya yang kuat dipancarkan. Letusan cahaya intens hanya berlangsung sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Xiao Yan secara bertahap terbuka mengikuti hamburan benang terakhir cahaya, hanya untuk tatapannya tiba-tiba menegang. Tubuh kristal berwarna hijau merah yang agak tidak rata digantung di udara tanpa dukungan di depan mata Xiao Yan. Cahaya hijau merah samar dipancarkan saat berputar perlahan. Hanya energi cahaya yang meluap darinya menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan beberapa tanda distorsi. Xiao Yan menatap tubuh kristal ini yang jelas mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan panas yang mengejutkan keluar dari matanya. Apakah ini monster core-nya? Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat dia mempelajari tubuh kristal hijau merah yang tergantung di udara itu. Lama kemudian, sebelum dia menekan kegembiraan di hatinya, tangannya sedikit melengkung dan kekuatan isap lembut muncul darinya. Monster core yang sedikit memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan tidak menahan kekuatan lembut ini. Sebaliknya, itu dengan lancar bergegas turun dari atas sebelum tetap digantung di tempat yang berjarak 2 inci dari tangan Xiao Yan. Api hijau merah yang sedikit berkedip menerangi wajah Xiao Yan, memantulkan kilau yang luar biasa jahat. Ziyan tiba-tiba menarik lengan Xiao Yan tepat saat dia menjadi linglung karena monster core ini tiba-tiba membangunkannya dari keadaan linglung. Xiao Yan yang telah pulih langsung mengalihkan pandangannya dari monster core hijau merah ini. Dia segera menghembuskan napas dalam-dalam. Syok melintas di matanya. Benda sialan ini dipenuhi dengan semacam keajaiban baik di dalam maupun di luar. Dia tidak tahu apa jenis binatang unik yang menakutkan itu sebelum dia mati. Dengan jentikan tangan Xiao Yan, sebuah kotak giok berwarna zamrud muncul di tangannya. Dia merasa sangat takut dengan monster core ini. Karenanya, Xiao Yan tidak berani sembarangan menyentuhnya secara acak. Dia menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus monster core dengan hati-hati menariknya ke dalam kotak giok. Klik kotak giok ditutup dengan lembut, mengisolasi inti monster yang memancarkan pesona yang tidak biasa. Baru saat itulah Xiao Yan menenangkan hatinya. Tangannya bergerak dan kotak giok dengan hati-hati ditempatkan ke cincin penyimpanannya. Benda sialan ini, Xiao Yan selesai memasukkan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa punggungnya basah kuyup karena keringat. Dia tanpa sadar mengutuk sambil merasakan ketakutan yang tersisa. Mayat ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, telah mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan dan tidak nyaman. Hal supernatural seperti itu adalah pertemuan pertama Xiao Yan selama bertahun-tahun. Di atas rasa takut yang tersisa, Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit beruntung dan gembira. Terlepas dari seberapa besar bahaya yang dia alami malam ini, hadiah ini setidaknya mampu menutupi semua rasa takut. Itu hanyalah mayat, namun itu benar-benar membuatmu takut sedemikian rupa. Betapa memalukan. Ziyan di sisinya menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat melirik gadis kecil ini. Namun,
Ketika dia mengingat bahwa mayat besar binatang ajaib ini akan menjadi sampah tanpa bantuannya malam ini, dia tidak membantahnya. Tangannya menggunakan kekuatan yang besar untuk menggosok kepala Ziyan saat dia berkata, "Baiklah, masalahnya sudah selesai. Anda juga harus kembali dan istirahat. Ingat, jangan sebutkan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain." Meskipun Xiao Yan tidak yakin tentang asal mula binatang ajaib sialan ini, jelas dari banyak kejadian nyaris malam ini bahwa itu bukan makhluk biasa. Sepertinya masalah ini akan menarik cukup banyak masalah jika disebarkan. Ziyan dengan jelas memahami hal ini. Oleh karena itu, dia tidak membantah Xiao Yan. Bagaimanapun, 10 paku tulang yang sangat tajam dan keras sudah memuaskannya. Dia segera mengangguk dan berbalik. Ekor kuda ungunya terayun melewati Xiao Yan saat dia keluar dari pintu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengirim nenek kecil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi menutup pintu dengan kencang. Setelah itu, dia meregangkan pinggang malasnya. Usai semua beraktivitas hingga larut malam, ia merasa cukup kelelahan. Tubuhnya langsung bergerak dan melayang ke atas tempat tidur. Lampu api di ruangan itu perlahan meredup dengan jentikan jarinya. TL, istilah grand daun, digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Malam bahaya berlalu dengan damai ini. Meskipun prosesnya berisiko, Xiao Yan bisa mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Berderak, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka keesokan harinya. Xiao Yan perlahan keluar. Matanya yang menyipit melirik matahari di langit yang memancarkan sinar matahari yang hangat, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia berjalan ke halaman yang luas, dan doki di dalam tubuhnya bergerak hanya dengan pikiran, beredar melalui anggota badan dan tulangnya. "Hah!" teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat dia merasakan perasaan bagian dalam tubuhnya yang dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan teknik tinju yang menggerakkan angin kencang ditampilkan dengan cara yang sangat alami tanpa jeda sedikit pun di antaranya. Meskipun teknik tinju ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan Do yang mendalam, teknik ini masih memiliki banyak momentum di bawah dukungan doki yang kuat dari Xiao Yan. Ketika angin dari tinjunya terbang, daun-daun layu di tanah bergetar sampai tersebar ke segala arah. Teknik tinjunya mengalir selancar air yang mengalir. Sesaat kemudian, Xiao Yan menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sedikit energi liar dan kekerasan dari darah hijau merah kemarin, tapi dia merasa bahwa kekuatan yang dia keluarkan dengan tinjunya lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Asteris tepuk tangan, asteris. Suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar setelah Xiao Yan menarik tinjunya. Segera, sebuah tawa menyusul, doki yang sangat kuat. Meskipun sejauh ini, doki di tubuh saya terguncang olehnya sampai menjadi gelisah. Seorang ahli Do Huang benar-benar memenuhi reputasinya. Tatapan Xiao Yan mencari sumber suara tepuk tangan. Dia melihat ke atas setelah menemukannya hanya untuk melihat bahwa Xiao Li tanpa sadar berdiri di dekat pintu masuk ke halaman sambil tersenyum. Dia melihat Xiao Yan saat dia bertepuk tangan. "Kakak kedua." Xiao Yan tersenyum dan memanggil Xiao Li. "Merasakan betapa kuatnya doki Anda? Saya pikir kekuatan Anda tidak hanya pada tahap awal kelas Do Haung, kan?" Xiao Li tersenyum saat dia berjalan mendekat dan bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Dia juga telah bertemu dengan beberapa ahli pada tahap awal kelas Do Huang. Namun, doki pihak lain tidak akan menyebabkan doki dirangsang dengan cara ini. "Aku harus dianggap sebagai Do Huang bintang 4. Xiao Yan sembarangan tersenyum saat menjawab. Dia tidak menyembunyikan apapun di hadapan Xiao Li. Tentu saja, dia mungkin bintang 4 Do Haung di permukaan, tetapi kekuatan tempur sejatinya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Do Huang. Jika dia menampilkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan seorang elit Do Zong. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setiap kali dia bertemu dengan seorang elit Do Zong, dia harus mempertaruhkan nyawanya.
Meskipun Xiao Li sudah siap, wajahnya masih tanpa sadar menunjukkan ekspresi tercengang saat mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Kecepatan latihanmu benar-benar bisa mempermalukan orang lain sampai mati." Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Dowang. "Bukan, kecepatan latihan Anda juga cukup cepat. Selama Anda bisa menerobos ke Do Huang di waktu yang tersisa, Life Devouring Pill bisa dianggap telah diatasi." Tatapan Xiao Yan menyapu Xiao Li. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terakhir sudah berada di puncak kelas Dowang. Hanya ada selisih garis ke kelas Do Huang. Ya, tapi itu semua berkat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Di dalam akademi dalam, saya sering naik ke level paling bawah untuk berlatih selama 2 tahun ini. Di sana kecepatan latihan saya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan di luar. Sayangnya, Heart Flame telah habis. Xiao Li tak berdaya menjelaskan. Xiao Yan merasa sedikit malu saat mendengar ini. Sepertinya kali ini, dia perlu memikirkan metode yang kekal. Kalau tidak, mustahil baginya untuk kembali ke akademi dalam untuk mengisi kembali nyala api hati semua orang 1 hingga 2 tahun. Lagi pula, siapa yang bisa mengantisipasi apakah dia akan membutuhkan beberapa tahun lagi di retret berikutnya? Bukannya hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya. Tampaknya api hati memang memberikan peningkatan yang cukup besar untuk kecepatan pelatihan saudara kedua. Xiao Yan mengusap dagu bawahnya dan tiba-tiba merenung. Ini memang berguna, namun itu hanya kasus di tingkat terendah dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Jika sedikit lebih tinggi, tidak akan banyak pengaruhnya. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Kakak kedua tidak perlu pergi dan berlatih di sana di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menyeringai. Dia segera menjentikkan jarinya di depan tatapan Xiao Li yang tidak pasti. Api yang tak terlihat melingkar dan naik di jarinya. Nyala api yang tak terlihat itu seperti ular panjang kecil yang bertahan di jari Xiao Yan. Itu segera melesat keluar dari ujung jari Xiao Yan untuk ditekan dengan lembut ke kulit di luar hati Xiao Li. Suhu panas dipancarkan. Pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bubuk. Nyala api yang tak terlihat membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara cici. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Tetesan keringat seukuran kacang dengan cepat mengalir di dahinya. Namun, dia tidak menolak sedikit pun. Sebagai gantinya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Nyala api yang tak terlihat tetap sesaat sebelum secara aneh melewati kulit Xiao Li dan memasuki tubuhnya. Setelah api tak terlihat memasuki tubuhnya, gambar api muncul di kulit tempat jantung Xiao Li berada. Tubuh Xiao Li mengendur mengikuti kemunculan gambar api. Dia menyeka keringat dari dahinya dan mempelajari gambar api di dadanya sebelum berbicara dengan senyum pahit. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Xiao Yan agak pucat. Dia tersenyum pada Xiao Li dan berkata, "Ini adalah biji api yang telah aku tempatkan di tubuhmu menggunakan api jantung yang jatuh. Jika Anda menggunakan Douqi untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, Anda akan bisa mendapatkan efek yang lebih besar daripada di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Apalagi menurut ekspektasi saya, benih nyala hati ini harus dipertahankan selama 1 hingga 2 tahun. Selama waktu itu, kemungkinan Anda akan menerobos ke kelas Do Huang. Pada saat itu, efek biji api dari peningkatan kecepatan latihan Anda akan sangat melemah. Oleh karena itu, menghilangnya itu tidak masalah." Xiao Yan tahu bahwa Life Devouring Pill dalam tubuh Xiao Li belum sepenuhnya diatasi. Jika dia tidak dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam waktu yang ditentukan, hidupnya akan berakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan usaha keras untuk menanam benih api hati di dalam tubuh Xiao Li. Dengan cara ini,
kecepatan yang terakhir bisa berakselerasi secara signifikan. Xiao Li juga kaget saat mendengar ini. Joy segera muncul di wajahnya. Bahkan dia merasa cukup terkejut karena Xiao Yan bisa memanfaatkan cara seperti itu. Namun, setelah mengingat bahwa bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki leluhur dari nyala hati ini, api hati yang jatuh keterkejutannya sangat berkurang. Teman kecil, kau sekarang memiliki lebih banyak taktik. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan sambil tertawa keras. Xiao Yan tersenyum samar. Dia baru saja akan berbicara ketika Elder Xiao Get tiba-tiba memasuki halaman. Dia buru-buru melaporkan dengan suara hormat ketika dia melihat mereka berdua, dua kepala suku. Penatua pertama Su Qian meminta kalian berdua untuk bergegas ke halaman depan. Dia berkata bahwa Ao Ying San akan meninggalkan kota. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mendengar kata-kata ini. Dia bergumam. Akhirnya, dia bersedia meninggalkan kota. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.